pertandingan sangat meyakinkan, luar biasa, seru dan menegangkan banget. Hasil Timnas Indonesia U17 melawan Brazil di Piala Dunia U17 2025. Sampai muncul banyak gol spektakuler. Penasaran? Simak video sampai selesai. Pertandingan yang berlangsung sengit ini dimulai dengan kedua tim mengenakan seragam kebesaran mereka, menciptakan suasana yang penuh semangat dan antusiasme. Di lapangan, Hamzah El Farik yang berasal dari Maroko bertugas sebagai wasit untuk memimpin jalannya pertandingan ini. Sebuah laga yang sejak awal sudah menunjukkan tensi tinggi, di mana kedua tim berusaha untuk menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka. Brazil yang datang dengan reputasi sebagai salah satu tim terkuat dalam dunia sepak bola langsung menunjukkan dominasinya sejak detik-detik awal pertandingan. Pada menit ketiga, mereka berhasil mencetak gol pertama melalui situasi bola mati yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Luis Eduardo. Dengan presisi yang luar biasa, ia menanduk bola ke arah gawang Indonesia dan bola pun menghujam keras ke jala. Suasana pun menjadi lebih tegang dengan berhasil memimpin 1-0 hanya dalam waktu yang sangat singkat. Meski Indonesia tertinggal di awal laga, tim Garuda Muda yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto tidak lantas menyerah begitu saja. Mereka segera berusaha untuk bangkit dan meladeni permainan Brasil. Meski dihadapkan pada tekanan yang cukup besar, Indonesia menunjukkan mentalitas yang kuat. Dalam kurun waktu 15 menit pertama, mereka mampu mengatasi berbagai serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Sele kaum muda. Kiper Indonesia, Dava Algasemi, tampil luar biasa dengan 2 penyelamatan penting yang berhasil menggagalkan peluang emas dari Brasil. Algasemi berperan krusial dalam menjaga jarak gol tetap minim, memberikan harapan bagi tim Indonesia untuk kembali mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, Brasil yang tidak pernah berhenti menyerang terus menggempur pertahanan Indonesia. Namun, Garuda Muda tidak kehilangan semangat. Mereka mencoba mencari celah dan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Pada satu momen, Indonesia hampir berhasil menyamakan skor lewat sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Evandra Florasta. Namun, keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada mereka. Luis Eduardo yang tampil cemerlang di lini belakang Brasil melakukan intercept yang sangat krusial. Ia berhasil menggagalkan upaya Florasta mencetak gol dan memutuskan serangan Indonesia sebelum bola sempat mengarah ke gawang. Brasil yang merasa di atas angin semakin menggencarkan serangan mereka. Keunggulan 1-0 belumlah cukup bagi mereka dan mereka berusaha untuk memperbesar skor. Memanfaatkan peluang yang muncul akibat kelengahan pertahanan Indonesia, Brasil akhirnya berhasil menambah pundi-pundi gol mereka. Pada menit ke-33, sebuah kesalahan fatal terjadi di lini belakang Garuda Muda. Sebuah upaya untuk membuang bola justru berakhir dengan tidak sempurna, memberikan peluang emas bagi pemain Brasil. Bola yang gagal dibuang itu jatuh ke kaki Kayke Santos yang dengan tenang langsung melepaskan tendangan keras ke arah gawang Indonesia. Bola berbelok mengenai kaki Putu Panji dan berubah arah sehingga kiper Dava Algasemi tidak mampu mengantisipasi gerakan bola yang tiba-tiba. Brasil pun kembali unggul, kali ini dengan skor 2-0. Dengan selisih 2 gol, Brasil semakin memperlihatkan dominasi mereka di lapangan. Namun, Indonesia tidak patah semangat meskipun keadaan semakin sulit. Mereka terus berusaha bangkit meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar dari tim Sele kaum muda. Tetapi, keberuntungan sepertinya memang lebih berpihak pada Brasil di laga ini. Memasuki menit ke-39, Brasil kembali memperbesar keunggulan mereka. Kali ini, giliran Felipe Morais yang tampil sebagai pencetak gol. Gol ini tercipta setelah Brasil berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia yang terus-menerus gagal untuk membuang bola dengan efektif. Dengan kecermatan yang tinggi, Morais memanfaatkan kelengahan itu untuk mencetak gol ketiga bagi Brasil, membuat skor menjadi 3-0. Ketidakmampuan Indonesia untuk mengelola situasi bola mati dan buangan bola yang tidak sempurna sepertinya menjadi penyebab utama dalam terciptanya gol-gol tersebut.
Dalam beberapa kesempatan, Garuda Muda tampak kurang fokus dalam membuang bola dan menjaga posisinya, sehingga membuat Brasil dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Gol-gol yang tercipta oleh Brasil bukan hanya sekedar hasil dari serangan terstruktur, tetapi juga dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh lini pertahanan Indonesia. Dengan berakhirnya babak pertama, skor 3-0 untuk Brasil menandai dominasi mereka sepanjang 45 menit pertama. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki 45 menit lagi untuk berusaha bangkit dan memperbaiki permainan mereka. Di babak kedua, Indonesia tentu saja perlu tampil lebih hati-hati dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat dimanfaatkan oleh tim lawan. Di sisi lain, Brasil jelas akan berusaha untuk mempertahankan keunggulan mereka dan melanjutkan tekanan terhadap tim Garuda Muda. Meski Indonesia tertinggal, laga ini masih sangat jauh dari kata selesai dan segalanya bisa berubah dalam sepak bola. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, siapa tahu Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan meraih hasil di babak kedua. Namun, berdasarkan performa yang ditunjukkan di babak pertama, Brasil tampaknya lebih unggul dalam hal penguasaan permainan dan efektivitas serangan. Sebuah pertandingan yang penuh drama dan intrik dengan banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kedua tim. Timnas Indonesia U17 yang kini dilatih oleh Nova Arianto telah menjalani sejumlah pertandingan yang menantang dengan hasil yang mencerminkan potensi besar namun juga menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Dalam evaluasi kali ini, kami akan membahas berbagai aspek yang membentuk penampilan Garuda Muda mulai dari taktik dan strategi permainan, kualitas individu pemain, hingga mentalitas tim secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinan Nova Arianto, Timnas Indonesia U17 mencoba untuk bermain dengan pendekatan yang lebih menyerang, berusaha menguasai permainan dan tampil lebih terbuka. Meskipun tim tidak selalu dapat mengimbangi kekuatan fisik dan teknis lawan, mereka tetap berusaha bermain dengan kecepatan dan kreativitas di lini depan. Dalam beberapa laga, Indonesia U17 menunjukkan struktur permainan yang cukup baik dengan formasi yang terorganisir terutama di sektor tengah. Para pemain tengah tampil cukup kreatif, mampu mengalirkan bola dan membangun serangan dari bawah dengan baik. Namun, dalam menghadapi tim-tim dengan kualitas lebih tinggi, transisi dari menyerang ke bertahan menjadi salah satu titik lemah. Saat tim lawan melancarkan serangan balik cepat, Indonesia terkadang kesulitan untuk mengatur posisi dan mengantisipasi tekanan. Salah satu masalah yang cukup mencolok adalah lini pertahanan Indonesia yang belum mampu mengatasi situasi bola mati dengan optimal. Beberapa gol yang tercipta dalam pertandingan terakhir akibat kegagalan mengantisipasi tendangan bebas atau umpan silang menunjukkan bahwa sektor pertahanan tim perlu banyak diperbaiki. Di sisi positif, pola serangan yang mengandalkan penguasaan bola di lini tengah cukup efektif. Namun keberhasilan tim dalam menjaga kedalaman pertahanan menjadi tantangan besar. Secara individu, Indonesia U17 memiliki beberapa pemain yang menonjol dan mampu memberikan kontribusi signifikan. Salah satu pemain yang tampil cemerlang adalah Dava Al-Ghasemi yang menjadi benteng terakhir di gawang tim. Kiper muda ini telah menunjukkan kualitas luar biasa dengan sejumlah penyelamatan penting, terutama saat menghadapi serangan bertubi-tubi dari lawan. Kecepatan reaksinya dan kemampuannya untuk menjaga fokus meski di bawah tekanan menunjukkan bahwa dia merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia. Di lini tengah, pemain seperti Evandra Florasta tampil sebagai sosok yang kreatif dan dapat memberikan variasi serangan. Kemampuan dribbling dan visi permainannya
memberikan kontribusi besar dalam mengalirkan bola dari tengah ke depan. Pemain-pemain muda seperti Florasta memberikan harapan besar bagi masa depan timnas Indonesia meski mereka masih perlu lebih konsisten dalam menjaga performa sepanjang pertandingan. Namun, meski memiliki pemain-pemain berbakat, sektor pertahanan Indonesia menunjukkan beberapa kelemahan. Pemain belakang Indonesia masih sering kali membuat keputusan terburu-buru dalam situasi krusial, seperti saat membuang bola atau menghadapi tekanan dari lawan. Beberapa gol yang tercipta karena kesalahan dalam mengantisipasi situasi atau gagal menghalau bola menunjukkan bahwa lini belakang masih membutuhkan banyak perbaikan. Dari sisi mentalitas, Indonesia U17 menunjukkan semangat juang yang tidak kenal lelah. Meskipun seringkali tertinggal, tim tetap berusaha mengejar ketertinggalan dengan semangat pantang menyerah. Hal ini menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi situasi yang penuh tekanan. Pemain-pemain muda Indonesia juga menunjukkan sikap yang tidak mudah putus asa dan terus berusaha memberikan yang terbaik meski dalam kesulitan. Namun dalam beberapa laga, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat, terlihat bahwa Indonesia terkadang kesulitan mengelola tekanan, terutama dalam momen-momen krusial. Beberapa kesalahan terjadi akibat ketidaksiapan mental dalam menghadapi situasi sulit, seperti saat kalah dalam duel udara atau gagal mempertahankan formasi di menit-menit terakhir pertandingan. Kecepatan dan intensitas permainan lawan seringkali membuat pemain muda Indonesia tergesa-gesa dan berisiko membuat keputusan ceroboh.